Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menyayangi kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita mengingat untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Maka marilah kita senantiasa berusaha bersyukur baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah pada diri kita saat ini adalah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul atau berjumpa dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita keimanan dan juga ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu tersebut hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih berada di dalam babus sabri, bab tentang kesabaran, yaitu masuk pada hadis nomor ke-33. Hadis nomor ke-33. Mari kita menyimak hadisnya. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala di sini, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha'u faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minina falaysa min 'abdin yaqau fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidi, rawahul Bukhari. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, ya, tentang wabah ta'un. Di sini dijelaskan oleh pensyarah bahwasannya yang dimaksud dengan ta'un adalah busrun mu'limun yakhruju ghaliban fil abad. Busrun itu adalah seperti gelembung begitu ya, seperti benjolan ya, yang menyakitkan. Yang keluar biasanya adalah di bagian ketiak manusia. Ma'alahibin waswidadin hawalaihi wa khafaqanil qalbi wal qai, yang biasanya diiringi dengan panas ya,
dengan infeksi. Begitu pula menghitam tubuhnya, di sekitar benjolan tersebut hitam, ya. Dan juga diiringi dengan detak jantung yang tidak teratur dan diiringi juga dengan muntah, ya, dan mengakibatkan tentunya kematian. Ya, kalau dulu ada yang dikenal dengan nama Black Death, begitu ya, kematian hitam. Nah, seperti ini. Ini dia menyebar, kemudian banyak yang meninggal. Ini yang disebut dengan ta'un. Adapun apakah virus corona yang saat ini melanda ini apakah juga termasuk ta'un? Maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama saat ini. Ada yang mengatakan COVID-19 ini juga adalah termasuk ta'un, ya, karena dia wabah, ya, dan menyebabkan banyak kematian. Ada yang berpendapat bahwa ini bukan ta'un seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama. Definisinya adalah yaitu kematian dengan diiringi tubuhnya menghitam dan lain sebagainya. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, ya. Adapun COVID-19 sendiri kalau kita lihat ciri-cirinya berbeda dengan apa yang kita baca di dalam penjelasan para ulama. Namun ya mudah-mudahan orang-orang yang meninggal dunia karena COVID kemudian mereka bersabar, ya, mengharapkan ganjaran dari Allah, mudah-mudahan mereka pun adalah sama mendapatkan pahala syahid, mudah-mudahan biidznillah ta'ala. Jadi itu yang dimaksud dengan ta'un. Maka di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un ini. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Artinya di sini lihat bagaimana Aisyah itu seorang wanita yang cerdas. Ya. Salah satu tanda kecerdasannya Aisyah itu sering tanya. Sering banget bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini, hukum ini, hukum itu. Makanya banyak setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat, para tabi'in, mereka berguru kepada Aisyah. Karena Aisyah adalah murid langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau seorang wanita yang cerdas. Menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menjelaskannya. Bahkan di kalangan para sahabat itu kalau mereka terjadi perbedaan pendapat, ya, apalagi dalam perkara-perkara misalnya yang benar-benar rumah tangga begitu, ya, hubungan suami istri, mereka ketika terjadi perbedaan pendapat mereka datang kepada Aisyah untuk mencari hukum sebenarnya apa nih, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Aisyah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya. Makanya memang kunci untuk mendapatkan ilmu salah satunya adalah dengan bertanya. Ibnu Abbas pernah ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, engkau ini mendapatkan ilmu sebanyak ini itu dari mana? Kok bisa semua Al-Quran beliau kuasai? Semua delik-delik kata demi kata penafsirannya, ya, semuanya dikuasai oleh Ibnu Abbas, Habrul Ummah, ya, orang yang paling memahami Al-Quranul Karim di antara para sahabat." Maka apa kata beliau? Bagaimana cara beliau bisa memperoleh ilmu sebanyak itu? Beliau mengatakan, lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Karena lisan yang suka bertanya dan hati yang suka memikirkan. Ya. Maka itulah yang harus kita lakukan. Ya, kita membaca, memikirkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita kalau nggak paham bertanya. Ya, bertanya tentu saja kepada orang yang alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui ilmunya. Jadi di sini ya Aisyah radhiyallahu ta'ala sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Beliau bertanya tentang ta'un. Ya. Artinya kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengirimkan keburukan seperti ta'un? Ya. Itu suatu keburukan, banyak orang meninggal, ya, meninggal dengan tiba-tiba, meninggal dengan keadaan serem begitu, hitam, ya, muntah-muntah, tubuhnya menghitam, mengerikan begitu. Ya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengirim sesuatu keburukan seperti ini ke dunia begitu? Ya, maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa akhbaraha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Athuhullahu ta'ala ala man yasha."
bahwasannya taun itu adalah azab, ya, merupakan azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti tahun ini asalnya memang fungsi utamanya Allah jadikan untuk mengazab. Tahun ini adalah untuk menghukum, ya, mematikan orang-orang yang membangkang kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha." Dia adalah azab yang memang sengaja Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pilih, ini kasih, ya, ini terkena. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fa rahmatan lil mu'minin." Lalu Allah jadikan tahun ini rahmah, tanda kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, artinya kalau penyakit itu menyebar, ya, Allah mampu untuk mencegah penyakit ini hanya kena yang jahat-jahat saja, yang musyrik-musyrik saja, yang kufar saja. Allah bisa, ya. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini menyebar kena semuanya. Ya, semuanya kena. Namun, ya, faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan tahun ini rahmatnya bagi orang-orang beriman. Artinya apa? Ketika orang yang beriman yang kena, ini adalah kasih sayang Allah, sayang sama dia, gitu. Ya. Makanya di sini menunjukkan kepada kita sekalian, ya, bahwasannya memang terkadang hal-hal yang tidak kita sukai itu justru adalah karena Allah sayang sama kita. Perkara-perkara yang kita benci itu ternyata adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci suatu perkara, kita benci sakit, ya. Kita benci kefakiran, kemiskinan, ya, kesulitan dan lain sebagainya, kita nggak suka. Ya, tapi itu baik untuk kita. Namun kita nggak tahu. Ya, kita ini sok tahu. Ya, makanya ya wa asantak wa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu senang sesuatu, kita senang untuk misalnya mendapatkan kesehatan, kita senang untuk mendapatkan kekayaan, ya. Tapi ternyata kita kok, ya, malah sakit, ternyata kita malah miskin misalnya. Padahal, ya, ternyata kalau kita sehat, ternyata kesehatan itu malah dipakai untuk bermaksiat. Ternyata kalau kita kaya malah justru tambah bermaksiat. Kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Allah, ya, yang lebih tahu. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian itu nggak tahu apa-apa. Ya. Maka janganlah kita menjadi sok tahu. Ya, namun hendaknya kita senantiasa pasrah, ya, mencari hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tahun di sini ternyata Allah jadikan rahmat. Ya. Ada orang-orang mukmin yang kena taun meninggal, namun justru itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara para sahabat itu yang meninggal karena taun. Ketika mereka menaklukkan negeri-negeri, ya, sampai ke negeri Syam sana, di Damaskus sana, ya, kemudian merebaklah penyakit taun. Maka banyak di antara para sahabat-sahabat besar yang meninggal dunia. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Kemudian Allah jadikan penyakit taun itu sebagai rahmat kasih sayangnya untuk orang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u fit taun, maka tidak ada seorang hamba pun yang dia terkena taun, ya, terserang penyakit taun ini, fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban. Sudah terkena taun, kemudian dia pun tetap diam di kotanya, di negerinya. Dia terkena penyakit menular tersebut, kemudian dia bersabar. Ya, sudah kena penyakit, ya sudah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhtasiban, dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia tahu, dia yakin bahwasanya enggak akan ada yang bisa menimpa dirinya kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ya, bakal kena, maka dia yakin itu. Ya, dia kena ini karena Allah menghendakinya. Kalau Allah nggak menghendaki,
ya, maka tidak akan kena. Nah, ini harus kita yakini. Ya. Artinya misalnya sekarang kita dalam kondisi COVID-19, ya. Kita ya usaha tetap kita pakai masker, kita cuci tangan, kita social distancing, ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap keyakinan kita bahwasanya saya kena atau tidak kena itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bukan karena masker, bukan karena pelindung diri, bukan karena face shield, bukan karena hand sanitizer, bukan. Ya. Ini hanya usaha saja. Kalau kata Allah kena, pasti kena. Meskipun kita bersembunyi di dalam kamar kita. Ya. Tapi kalau kata Allah nggak kena, meskipun dia misalnya petugas medis yang dia di gawat darurat menerima pasien-pasien COVID, maka tidak akan kena. Kita meyakini itu. Ya. Itu akidah seorang mukmin. Kalau misalnya kena ya sudah, ya, memang resikonya besar dan sebagainya, iya. Tapi seorang mukmin ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia yakin, dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menimpa dirinya kecuali apa yang memang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Jadi ini dia terkena taun, dia terkena musibah. Dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya. Kemudian dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Maka apa yang akan dia peroleh? Illa kana lahu mithla ajri syahid. Melainkan baginya pahala semisal pahalanya orang yang mati syahid. Pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin muslim ketika dia ditimpa musibah. Ya. Sabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya manusia itu terbagi 4. Ada 4 keadaan manusia ketika ditimpa musibah. Ada manusia yang ketika ditimpa musibah itu murka dia. Ya. Faman sakhita falahu sukhtu. Maka dia pun mendapatkan murka Allah. Dia ditimpa musibah malah marah-marah. Dia ditimpa musibah dia tidak terima. Ya, dia kecewa terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kecewa, dia murka, maka dia pun mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang-orang beriman, maka mereka bersabar. Ya. Ada mereka yang bersabar. Ya. Kemudian lebih tinggi dari itu, yaitu orang-orang yang ridho. Ya. Kalau dia bersabar, dia mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang ridho, faman radiya falahu ridho. Orang yang ridho dengan takdir Allah, dia sabar, dia pun menerima semuanya ini, ya. Maka dia pun mendapatkan ridho Allah. Dan tingkat yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Ya. Orang yang bersyukur. Makanya ketika di dalam sebuah hadis yang hasan, ketika ada seorang hamba yang saleh, ya, kemudian Allah ambil orang yang dia cintai, diwafatkan orang yang dia cintai di antara, ya, orang yang dia cintai dari penduduk bumi ini, diwafatkan. Maka para malaikat pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa kok kalian mengambil orang yang dia cintai, ya? Artinya bagaimana sikap dia? Maka dia bersyukur, ya Allah. Ya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bangunkan baginya sebuah rumah di surga dan namai rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Kenapa? Karena dia ketika ditimpa musibah besar justru bersyukur, alhamdulillah, subhanallah. Ya. Maka ini adalah tingkat yang tinggi. Kadang manusia ketika dia ditimpa musibah langsung pusing, ya, langsung dia marah-marah, ya, langsung dia kecewa. Itulah kebanyakan manusia. Jarang ketika orang ditimpa musibah langsung alhamdulillah. Kebanyakan manusia menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Padahal rezekinya, ya, tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan ekonomi, resesi dan sebagainya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah,
beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, aslu ta'un adzabun, bahwasanya ta'un itu pada asalnya adalah azab. Ya. Jadi ta'un pada asalnya adalah azab. Yang Allah kasih untuk siapa yang Allah kehendaki untuk diazab. Ya, jadi ini asalnya. Sebagaimana untuk umat-umat sebelum kita, maka salah satu jenis azab kan ada macam-macam, ada yang dibenamkan ke dalam bumi, ada yang dengan banjir, ya, dan macam-macam, ada yang dilempari batu dan lain sebagainya. Maka salah satu bentuk adabnya adalah penyakit taun ini, ya. Maka ini menunjukkan ya, betapa ya, lemahnya manusia. Jangan sampai kita sombong. Kita ini bisa dengan sewaktu-waktu Allah binasakan dengan sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Ada yang ditenggelamkan, ya, mudah sekali bagi Allah untuk menenggelamkan sebuah pulau, untuk menjatuhkan sebuah meteor, ya, untuk meledakkan gunung-gunung, atau mengutus ya virus-virus dan lain sebagainya. Maka janganlah sampai kita sombong. Kita berlindung dari adab Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari kesombongan. Jadi itu yang faedah pertama, taun pada asalnya memang adalah adab. Kemudian faedah yang kedua, rahmatullahu bihadihil ummatil islamiyah, yaitu rahmat Allah bagi umat Islam. Di mana taun itu asalnya adab, tapi bagi umat Islam, bagi kaum mukminin itu justru dijadikan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Islam. Makanya kita harus senang, kita harus bersyukur kita ini jadi umat Islam. Berarti Allah sayang sama kita. Ya, syukuri terus nikmat Islam ini. Jangan sampai kita anggap Islam kita ini biasa saja, enggak. Ya, banyak di luar sana orang yang tidak percaya jangankan dengan Islam, dengan ketuhanan saja mereka tidak yakin. Ya, mereka ateis, enggak percaya sama sekali. Ya, tidak percaya dengan takdir, tidak percaya. Mereka menganggap manusia adalah semuanya, kehidupan ini adalah semuanya. Tidak ada kehidupan setelah kematian dan lain sebagainya. Ya. Maka kita harus bersyukur, ya, kita diberikan nikmat Islam, bahkan lebih dari itu kita diberikan nikmat sunnah, ya, yakin dengan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya pahala al-ajru khasun bi ahlil iman. Pahala ini yaitu orang kena taun bersabar, ya, mendapatkan pahala syahid, ini khusus bagi orang beriman, ya. Al-ajru khasun bi ahlil iman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin. Segala urusannya adalah kebaikan untuknya. Walaisa dzaka illa lil mu'min. Dan perkara ini khusus hanya untuk orang beriman. Kalau ditimpa keburukan dia sabar dapat kebaikan, kalau dia dapat kebaikan bersyukur dia pun dapat kebaikan. Ya. Ini khusus untuk orang beriman. Jadi beda kalau orang misalnya orang musyrik, orang kufar kena taun terus dia bersabar begitu, ya. Bersabar terus baik nah itu enggak menjadi kebaikan untuknya nanti di akhirat. Enggak bermakna apa-apa. Ya. Dia kena penyakit kemudian dia bersedekah dan lain sebagainya, itu tidak akan menjadi kebaikan di akhirat. Itu hanya bagi orang beriman. Maka di sini kita tahu betapa besarnya nilai nikmat iman. Kemudian faedah yang keempat, bahwasannya pahala syahid itu mencakup banyak golongan. Ya, pahala syahid itu mencakup banyak golongan. Jadi bukan saja yang mati di medan perang, ikut perang kemudian meninggal, maka itu syahid cuman itu saja, enggak. Ternyata syahid itu ada banyak. Nanti akan dijelaskan pada faedah selanjutnya nanti. Jadi itu bahwasanya pahala syahid itu tidak terbatas hanya satu golongan, tapi mencakup banyak golongan. Kemudian faedah selanjutnya, man mata bita'un sabiran muhtasiban kana lahu ajrus syahid. Barang siapa yang meninggal karena taun dan dia bersabar, ya, tidak, lisannya itu enggak mencela, tidak apa, ya. Bahkan sampai para salaf dahulu itu mereka mau mengeluh, artinya mengerang saja itu diempat sama mereka. Ya. Imam Ahmad pernah mengerang ketika sakit,
Dia mengerang, begitu ya. Aduh, begitu kalau kita. Maka diingatkan oleh sahabat beliau, ya, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya sesungguhnya para malaikat mencatat segala sesuatu hatta ini sampai ranganmu saja ditulis, begitu. Artinya ngingetin nanti kalau kamu ditanya ya siap-siap aja tanggung jawab gitu, ya. Itu cuma mengerang saja itu, dan para ulama kita takut sekali, subhanallah, ya. Langsung diem, ya. Langsung diempet, nggak berani. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita ini mengucap, melafazkan sesuatu, melainkan di situ ada malaikat yang selalu mengawasi, selalu hadir bersama kita. Ya. Maka di sini orang yang dia mati karena taun, sabiran, benar-benar sabar dia. Karena namanya sakit itu terkadang sakit memang, ya. Sangat menyakitkan. Dia bersabar, muhtasiban, dan dia mengharapkan ganjaran dari Allah, maka saat itu dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya. Yang pahala syahid tentunya ketika seseorang dia mati syahid, ya, maka diampuni seluruh dosa-dosanya langsung sama Allah. Ya. Kemudian nanti bisa memilih bidadari, bisa ya masuk surga, ya, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Maka itu lah yang akan dia dapatkan. Padahal dia meninggal di atas kasur karena sakit. Makanya di sini menunjukkan kepada kita agar benar-benar kita ini mendambakan mati syahid. Ya, minta sama Allah. Makanya kata dulu pernah kita bahas ya dalam bab niat, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk bisa mati syahid, benar-benar dia tuh tulus niatnya, ikhlasnya. Ya, minta sama Allah pengen mati syahid, ternyata mati di atas kasur, maka tetap dia akan mendapatkan pahala syahadah. Kalau dia benar-benar tulus, ya, kalau dia minta kepada Allah secara tulus, maka dia mendapatkan pahala syahid meskipun meninggal di atas kasurnya. Jadi itu, barang siapa yang meninggal karena taun, sabar, dia mengharapkan ganjaran dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Berarti kalau orang yang mati taun tapi dia nggak sabar, ya, maka belum tentu dia mendapatkan pahala syahid ini, begitu. Ya, mungkin dia diampuni dosanya, mungkin ya dikikis dosanya, mungkin dengan penyakit, mungkin saja orang beriman tetap itu akan jadi kebaikan. Tapi ya belum tentu dia mendapatkan pahala syahid ini. Makanya harus benar-benar bersabar, ya. Karena terkadang orang sakit itu ya dia menjadi sensitif, menjadi marah-marah, ya. Semuanya dia marahi, dia menjadi suudzon, ya, dia ya seperti ini. Makanya benar-benar ketika kita sakit harus bersabar benar-benar, ya. Kalau orang misalnya kita di karantina, orang-orang nggak mau sama kita, ya mau gimana lagi, ya. Memang ya, nyawa mereka taruhannya, ya kan. Banyak orang yang sakit, ya, kemudian dirawat, akhirnya yang perawatnya mati duluan, begitu kan, ya. Maka ya memang orang yang sakit harus bersabar, ya, benar-benar mengharapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala penyakit. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, man mata mat'unan au mabtunan au ghariqan au nufasa la yu'amaluna mu'amalata syahidil harbi bal lahum ajru syuhada. Barang siapa yang mati karena taun, au mabtun, atau karena penyakit pencernaan, penyakit perut, begitu ya. Kemudian ghariqan, atau dia matinya tenggelam, atau dia matinya karena nifas, artinya sedang melahirkan, ya, karena proses melahirkan, maka mereka itu tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid di medan perang. Artinya orang yang syahidnya itu bukan di medan perang, yang syahidnya itu bukan di medan perang, ya, mati tenggelam, mati karena melahirkan dan lain sebagainya tadi, ya, maka mereka tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid di medan perang. Artinya apa? Artinya orang yang mati syahid di medan perang itu mereka tidak dikafani, dimandikan dan lain sebagainya, enggak, ya. Jadi mereka dibiarkan di pakaian mereka yang
pakaian yang ya sudah bersimbah darah gitu, nggak dimandikan, ya. Tidak dimandikan. Nah, orang-orang yang mendapatkan syahid tapi bukan di medan perang seperti ini, maka mereka tetap dimandikan, ya, kemudian dikafani, disolatkan, ya seperti orang yang meninggal normal yang lainnya. Tapi dia, ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Begitu. Misalnya ada ibu-ibu, ya, proses melahirkan, akhirnya anaknya lahir, ibunya meninggal, misalnya, ya, maka sang ibu tersebut mudah-mudahan termasuk, ya, di antara para syuhada. Dia dimandikan seperti biasa, ya, dikafani, disolatkan, dikuburkan seperti biasa. Ya. Namun, ya, mudah-mudahan dia termasuk orang yang mati syahid. Kita juga nggak bisa memastikan, oh ibu ini pasti syahid ini, begitu nggak bisa. Ya, kita hanya bisa mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan orang ini termasuk, ya, mendapatkan pahala syahadah, begitu. Ya, karena kita nggak tahu, bahkan orang yang mati di medan perang saja kita nggak bisa pastikan. Pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang berperang dengan sahabat yang berperang dengan gagah berani. Ya, di hari pertama perang, kemudian gagah berani. Maka para sahabat semua memuji, wah si fulan tuh masya Allah, ya, berani sekali, pahalanya besar, masya Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia di neraka. Ya. Kaget para sahabat, di neraka. Ya. Maka seorang sahabat pun dia berniat, coba saya buktikan, besok tak ikuti. Ya. Diikuti besoknya ketika perang, kemana diikuti, ternyata dia lihat, ya, proses kematiannya ketika di medan perang. Maka ketika melihat, langsung dia kembali kepada Rasulullah, melapor, ya Rasulullah, ya, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ada apa? Orang yang kemarin kau bilang dia di neraka, saya melihat ya Rasulullah. Dia di medan perang, berperang, ya, ketika dia ada tertusuk, macam-macam tusukan, ya, dia nggak tahan, sakitnya, akhirnya apa? Dia bunuh diri. Nah, ya, dia membunuh dirinya sendiri. Akhirnya, itu jadi penyebab dia masuk neraka. Makanya ini padahal meninggal di medan perang. Makanya kisah 3 orang, ya, 3 orang yang pertama kali akan dipakai untuk menyalakan api neraka. Di antaranya orang yang pertama adalah siapa? Rajulun ustusyida, orang yang mati syahid, ya, mati di medan perang, ya. Dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan nikmat-nikmatnya. Dipakai apa ini nikmat? Saya pakai nikmat itu untuk berperang di jalan-Mu ya Allah, sampai saya mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu? Bohong, kamu dusta, ya. Akan tetapi kamu berperang agar dipanggil fulan pemberani, fulan, ya, pahlawan, masya Allah. Wa qad qil, dan itu sudah dikatakan. Kamu meninggal, orang-orang menulis pahlawan, asyahid dan lain sebagainya, ya. Maka diseret di atas wajahnya, dilempar ke dalam neraka, waliyatubillah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nggak bisa kita fulan ini pasti syahid, begitu nggak bisa. Makanya Imam Bukhari menulis bab khusus di dalam Sahih Bukhari, bab la yuqal fulan syahid. Bab nggak boleh fulan itu dipanggil as-syahid, pasti syahid gitu, ya. Makanya kalau itu berupa doa, ya, maka bagus, ya. Semoga Allah, ya, menjadikan dia syahid, ya, rahimahullah. Semoga Allah menjadikan dia orang yang dirahmati, semoga Allah merahmatinya, begitu. Jadi kalau itu sifatnya doa, maka tidak mengapa. Tapi kalau, ya, dia itu pasti masuk surga, pasti syahid, pasti, ya, dirahmati, nah ini kita nggak bisa. Itu butuh dalil, ya, butuh wahyu yang menyaksikan si fulan itu di surga, si fulan itu pasti dirahmati Allah, ya. Makanya para sahabat pun begimikian, nggak ada yang memastikan diri di surga kecuali orang-orang yang memang langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipastikan Abu Bakar di surga, ya, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Maka di situ baru bisa kita imani, kita yakini. Adapun di sini orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, ya, di antara disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah.
yang namanya mati syahid itu ada 7 golongan selain yang mati terbunuh di medan perang. Jadi ada 7 golongan selain yang syahid yang beneran, syahid yang di medan perang. Ya. Jadi selainnya itu ada 7 golongan, yaitu siapa saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mat'unu syahidun. Orang yang sakit taun, yang terkena taun, ya, maka itu juga adalah syahid. Ya, jadi kalau ada orang yang terkena taun meninggal, ya, maka kita katakan al-mat'un syahidun, ya. Orang yang taun syahid. Artinya mudah-mudahan dia termasuk hal tersebut, ya. Adapun mengatakan si fulan ya syahid, dia pasti adalah orang yang syuhada, nah ini enggak boleh. Kemudian wal gharaqu syahidun. Yang kedua adalah orang yang tenggelam. Ya, tadi yang sakit taun, ya. Kemudian yang kedua orang yang tenggelam. Ini juga syahid. Kemudian yang ketiga wasahibu dzatil janbi syahidun. Sahibu dzatil janbi ini para ulama menjelaskan orang yang terkena sakit di samping perutnya, ya. Nah, sendiri kurang jelas dijelaskan, disebutkan oleh para ulama, yaitu sakit ya majnub, orang yang kayak ada luka di samping sehingga dia meninggal dunia. Ya, wallahu ta'ala alam itu penyakit seperti apa, ya. Namun jelaskan di dalam hadis ini sahibu dzatil janbi, orang yang meninggal karena perut sampingnya ini ada terkena penyakit atau luka begitu, ya, maka dia juga termasuk syahid. Itu yang ketiga, yang terluka di samping tubuhnya, perutnya. Kemudian yang keempat wal mabtunu syahid, orang yang sakit perutnya, jadi meninggal karena penyakit perut, ya. Entah mungkin karena apa, ya, perutnya ada hati, ada usus, ada mungkin penyakit-penyakit, ya. Terkadang orang kena liver misalnya, orang yang terkena ginjal misalnya, maka ini semua termasuk mabtun, ya, termasuk penyakit yang ada di perut. Ya kan banyak orang yang demikian, sakit livernya, terus komplikasi dengan jantung, dengan apa begitu, ya. Kemudian selanjutnya itu yang keempat. Yang kelima, wasahibul harik syahidun. Orang yang matinya terbakar. Mati terbakar, ya. Karena rumahnya terbakar, dia pun terbakar di dalamnya, maka mudah-mudahan itu adalah termasuk syahid. Kemudian yang keenam, walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Orang yang meninggal karena keruntuhan bangunan, karena kejatuhan reruntuhan. Ini juga dia adalah mudah-mudahan orang yang syahid. Dan yang ketujuh, wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidun. Wanita yang melahirkan, dia juga meninggal, ya, maka ini adalah syahid. Jadi 7 golongan. Ya, termasuk banyak yang golongan yang matinya serem-serem nih, ya. Mati karena tenggelam, ya, mati kebakar, ya, mati keruntuhan, ya. Maka janganlah kita menganggap wah kasihan dia kebakar misalnya rumahnya, dia meninggal. Ya mudah-mudahan itu syahid, ya. Ada orang yang sakit perutnya, ya, terkena komplikasi, ya, diabetes, liver, ginjalnya rusak. Mudah-mudahan syahid, ya. Maka subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu luas sekali, ya. Apa yang kita pandang buruk ternyata bisa jadi justru syahadah, ya. Makanya yang penting kita harus punya ilmunya, tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghadapi segala keadaan, termasuk ketika musibah, ketika penyakit, ketika wabah, ya. Orang yang nggak tahu maka dia akan cuek-cuek saja, dia tidak akan peduli, dia akan hanya, ya, misalnya akan ngedumel saja, dia akan kecewa saja, ya, dia akan memikirkan hal yang tidak penting saja. Maka di sini pentingnya kita, ya, belajar ilmu agama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ya tidak mengerti apa kehendak Allah Subhanahu wa taala atas hidup kita ini. Jadi itu adalah orang-orang yang mati tadi, yang 7 golongan tadi, mereka syahid, tapi tidak seperti orang yang mati syahid di medan perang. Ada kekhususan orang mati syahid di medan perang itu nanti, ya, mereka tentunya dikuburkan bersama pakaiannya. Jadi enggak dilepaskan pakaiannya kemudian dimandikan, itu enggak, ya. Jadi mereka
Ya dikuburkan bersama pakaiannya. Nah, karena apa? Karena nanti ketika hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darah, ya. Tapi darahnya itu wangi, harum. Jadi ya namanya wangi, senang ya kita menciumnya begitu. Memang warnanya darah tapi wangi. Mungkin kalau sekarang kita jijik berdarah-darah begitu, tapi ya nanti di hari kiamat justru itu akan menjadi kebanggaan, ya akan menjadi keindahan. Kemudian faedah selanjutnya, idza waqa'a ta'unu bi ardin wal 'abdu fiha fala yajuzu lahul khuruju. Idza waqa'a ta'un, apabila terjadi penyakit ta'un di suatu tempat dan kita ada di dalamnya, maka enggak boleh keluar. Ya. Jadi kalau kita ada penyakit wabah ta'un, ya, di suatu tempat, maka kita tidak boleh keluar darinya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya sudah di dalamnya, kemudian kita tetap berusaha bersabar, ya, membantu orang-orang yang sakit, terus begitu. Ya. Itu adalah yang harusnya dilakukan. Bagaimana kalau sekarang misalnya Ustaz, sekarang COVID menyebar, misalnya sekarang Surabaya zona hitam misalnya, zona merah misalnya. Maka ya itu kembali kepada apakah taun ini atau COVID ini adalah taun atau bukan, itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang ilahnya adalah penyakit menular, ya, maka para ulama juga berbeda pendapat, ya. Ada yang benar bahwasanya ketika memang bisa dipastikan, ya, bahwasanya dirinya itu tidak mengandung penyakit tersebut, maka untuk menjaga dirinya maka dia diperbolehkan untuk keluar. Ya, ada di antara para ulama yang berpendapat demikian, ya. Kalau memang bisa dipastikan, ya, misalnya dengan sekarang tes apa begitu yang benar-benar yakin, ya, untuk menyelamatkan diri kita pengen keluar, maka hal tersebut diperbolehkan, ya. Namun yang lebih utama tentu saja adalah tetap bersabar di negeri tersebut, ya. Tapi ketika memang tidak bisa dipastikan orang ini kena apa enggak, maka hendaknya dia tetap bersabar di situ, ya. Tujuannya apa? Agar tidak menyebarkan penyakit itu, ya. Kemudian yang terakhir di sini, hirsul islami ala hasril amradil khabithah wal mu'diyah, yaitu Islam berusaha untuk, ya, menjaga agar penyakit-penyakit menular itu tidak menyebar. Islam ini 14 abad yang lampau itu sudah mengenalkan kepada kita yang namanya karantina medis. Jadi ini menunjukkan bagaimana agungnya Islam. Ya, Islam adalah agama yang sempurna, semua dibahas. Ya. Jadi oleh para ulama kita dibahas sampai misalnya para ulama membahas ini 14 abad yang lampau, ya, tentang misalnya janganlah menjenguk di waktu ini. Jadi waktu besuk itu sudah diatur dalam Islam. Ya. Sebelum rumah sakit menetapkan jam sekian, subhanallah. Ya, makanya memang dulu Islam itu demikian, ya, menjadi inspirasi, ya. Semua dari kedokteran demikian majunya karena Islam, ya. Manusia yang berada dalam kegelapan kemudian, ya, diangkat oleh Islam. Maka benar-benar, ya, kita harusnya bangga, ya. Sekarang kemajuan yang kita raih saat ini semuanya adalah karena Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya kepada kita melalui agama yang mulia ini. Maka di sini terlihat bagaimana Islam berusaha untuk menjaga kesehatan manusia, ya, tadi agar penyakit tidak menyebar. Maka diperintahkan untuk, ya, apalagi orang yang sakit di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang yaqa'u fit taun, dia terkena taun, kemudian dia diam di negerinya. Berarti itulah yang utama, itulah yang terbaik. Itulah tuntunannya. Ketika terjadi taun, kemudian dia tetap tinggal di negerinya, bersabar, ya. Karena ketika terjadi penyakit itu kan, ya, seperti misalnya terjadi kelangkaan makanan, terjadi macam-macam banyak, ya, kekurangan dan lain sebagainya. Dia bersabar di negerinya, mengharapkan pahala, dia banyak beribadah, banyak berdoa. Itu yang harusnya dilakukan memang, ya. Maka saat itu, ya, kemudian ternyata dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala syahid. Jadi itu adalah faedah yang terakhir. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ke-34.
hadis nomor 34. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannata yuridu 'ainaihi rawahul Bukhari. Hadis yang ke-34 di sini penulis rahimahullahu taala wa iyana beliau berkata, dan dari Anas semoga Allah meridai beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla pernah berfirman, artinya ini adalah hadis qudsi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala tapi bukan Al-Qur'an. Ya, itu bedanya. Ya, kalau Al-Quran jelas ya membacanya mendapatkan pahala 10 dan seterusnya setiap hurufnya dan seterusnya ya khusus ya. Adapun hadits qudsi adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bukan Al-Quran. Makanya di sini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata. Jadi ini kan firman Allah, ucapan Allah, kalamullah. Ya, tapi diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah yang disebut dengan hadis qudsi. Allah azza wa jalla berkata, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabar, awwadtuhu minhumal jannata." Yuridu 'ainaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, ya, maksudnya di sini yuridu ain, maksudnya adalah dua matanya. Artinya dua matanya diambil, Allah butakan dia. Jika aku menguji hambaku dengan kedua matanya, dibutakan artinya, fasabara, kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Ya. Nah, di sini ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka di sini adalah menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana juga hendaknya kita bersabar. Ya. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini yang pertama, al-ainani ahabu a'dha'il insani ilaih. Kedua mata adalah anggota tubuh yang paling dicintai oleh manusia. Kedua mata ini ya adalah hal yang paling dicintai oleh manusia. Karena dengan seseorang hilang ya dengan matanya ini dia akan ya kehilangan apa-apa yang dia cintai untuk dia lihat ya. Bayangkan kalau mata kita tiba-tiba merem, nggak bisa buka lagi ya kan, gelap gitu, kita nggak bisa melihat lagi dunia, nggak bisa melihat lagi orang-orang yang kita cintai, nggak bisa melihat orang tua kita, anak istri kita, kan sedih ya. Begitu pula kita tidak bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang berbahaya untuk kita. Mau jalan kemana bingung, ya kan? Gak bisa menghindar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah, ya, kedua mata adalah dua bagian tubuh yang paling dicintai oleh manusia, paling disukai. Kemudian faedah yang kedua, man ahabbahullahu ibtalah. Barang siapa yang Allah cintai, maka Allah akan menguji dia. Ya, jadi orang yang justru dicinta sama Allah itu tandanya malah diuji, dikasih bala, dikasih ujian, dikasih musibah. Tujuannya apa? Untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya. Ya, kalau dia ridho menerima musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Ya. Maka di sini justru tanda kebaikan manusia, dulu pernah saya sebutkan juga, tanda Allah sayang kepada hamba itu bukanlah dengan dunia, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, kedudukan di mata manusia, bukan. Ya, karena kebanyakan manusia menyangka Allah sayang sama saya kalau dunianya baik, ya. Kalau dia itu kaya raya, kalau semua fasilitas dia miliki, kalau kedudukannya di mana mata manusia itu adalah tinggi, oh berarti Allah sayang sama saya.
Ini persangkaan manusia sebagaimana sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah uji dia ya, dengan fa'akramahu, Allah kasih kemuliaan dia, ya. Wa na'amahu, Allah kasih kenikmatan dia. Ini Allah muliakan di mata manusia, dia terpandang. Kemudian dikasih kenikmatan segala fasilitas. Maka dia pun mengatakan Rabbi akraman, Allah sayang sama saya nih. Gitu. Jadi barometernya Allah sayang sama dia itu kalau dunianya bagus, ya. Tapi sebaliknya, wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kalau justru Allah uji dia dengan dia batasi rezekinya, ya. Enggak dikasih dunia, enggak dikasih jabatan. Maka sang hamba pun mengatakan, Rabbi ahanan, Allah menghinakanku, Allah enggak sayang sama saya. Kala, ya sekali-kali tidak, enggak seperti itu. Salah itu. Ya. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Bahwasanya ya justru banyak orang-orang yang secara dunia mereka mungkin kita anggap lemah, ya, tapi justru mereka tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'asa akbaro madfuun bil abwabi. Law aqsama Allahi la abarrahu." Ya, betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, berdebu, kalau dia datang bertamu pasti ditolak. Ya, artinya dia penampilannya miskin, buruk, ya, hina. Kalau dia datang pasti ditolak, orang nggak mau. Ya. Tapi seandainya dia berdoa sama Allah, minta, langsung dikasih sama Allah. Ya. Maka di sini, ya, bukanlah tanda kebaikan dari Allah itu, tanda Allah sayang sama kita itu dengan dunia kita, enggak. Ya, artinya apa? Artinya, loh kan dunia itu kan nikmat dari Allah. Iya. Ya. Dunia ini adalah ya jabatan, harta dan sebagainya. Ini memang kebaikan, iya. Tapi bukan tanda kebaikan dari Allah. Dia kebaikan, kita syukuri ya. Kalau kita dapat harta ya kita senang, kita bersyukur, alhamdulillah. Ya. Tapi bukan itu tanda Allah sayang sama kita. Belum tentu. Ya. Kita dapat harta, ya itu kebaikan dari Allah, kita syukuri, iya. Ya. Tapi bukan itu tanda kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama yu'tad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu Allah berikan kepada 4 jenis manusia. Ya, dunia Allah berikan kepada 4 jenis manusia. Yang pertama, Allah kasih dunia dan Allah kasih ilmu agama. Maka dia pun memanfaatkan hartanya ya untuk bersedekah, untuk ya taat kepada Allah. Maka dia pun mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Yang kedua, orang yang dikasih dunia, nggak dikasih dunia, nggak dikasih harta, tapi dikasih ilmu. Ya, dia berilmu tapi dia miskin. Maka dia pun berniat, ya, seandainya saya punya harta seperti golongan pertama, saya juga pengen beramal soleh seperti dia. Saya juga pengen bersedekah, saya juga pengen misalnya haji, umrah dan sebagainya. Maka dia dengan niatnya itu pahalanya sama dengan golongan pertama. Orang yang ketiga dikasih harta nggak dikasih ilmu, akhirnya dia ya sesuai hawa nafsunya, nah, dia celaka. Yang keempat, orang yang sudah nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, dia berharap kalau saya punya harta seperti golongan yang ketiga, saya juga pengen maksiat kayak dia. Maka ya dosanya sama dengan ini, paling kasihan. Ya. Nah di sini kita melihat bahwasanya kuncinya itu bukan harta. Harta diberikan oleh Allah kepada semua orang, Allah kasih. Mau dia musyrik, mau dia mukmin, mau dia muslim, mau dia kafir, ya mau dia saleh ataupun taleh, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Ya. Makanya kalau kita lihat misalnya 10 orang terkaya di dunia atau 50 atau 100 terkaya, ya itu kan kebanyakan orang kafir. Ya. Kok orang kafir malah kaya-kaya misalnya? Ya karena memang kebaikan itu bukan pada dunia. Ya. Justru tanda kebaikan yang pertama adalah dengan bertambahnya ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan atas dirinya, maka Allah akan fakihkan, Allah pahamkan, Allah tambah ilmu agamanya. Ya. Yang kedua, ya, orang yang istiqomah dalam beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yasta'malah,
Barang siapa yang Allah ingin kebaikan atas dirinya, Allah akan pakai dia. Para sahabat bertanya, apa maksudnya dipakai ya Rasulullah? Bagaimana Allah memakainya? An yuwaffiqhu li amalin salih qabla mautih. Allah berikan dia ya taufiknya sehingga bisa beramal saleh, bisa rutin menjaga amal solehnya sebelum datang kematiannya. Ya, jadi pas meninggal pas amal soleh. Ya. Nah itu dengan apa? Ya, dengan kita istiqamah beramal, sudah berilmu beramal. Yang ketiga tanda kebaikan adalah semakin baik akhlaknya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi abdin aw bi mujtama'in khairan adkhala alaihim rifqah." Apabila Allah menginginkan kebaikan atas suatu masyarakat, dalam suatu keluarga, maka Allah akan masukkan kelembutan dalam diri-diri mereka. Ya, jadi sudah tambah ilmunya, tambah istiqomah amalnya, tambah baik akhlaknya. Dan yang keempat ini, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Ya. Maka di sini, ya, tanda kebaikan sekali lagi, ya, bukan pada dunia yang kita lihat ini, enggak, tapi justru bagaimana ilmu kita, bagaimana amal kita, bagaimana akhlak kita, ya, dan kesabaran kita. Jadi itu faedah yang kedua, ya. Faedah yang pertama tadi, dua mata ini adalah nikmat yang paling besar yang dicintai manusia. Kemudian yang kedua tadi, barang siapa yang Allah cintai maka Allah akan mengujinya. Makanya jangan aneh ketika kita, Ustaz saya sudah hijrah, saya sudah meninggalkan semua kemaksiatan, saya sudah mulai ngaji. Tapi kok saya rezeki saya seret ya Ustaz misalnya, ya berarti ini sudah di jalur yang benar. Ya, karena memang tanda kebaikan Allah justru akan ada ujian. Ya, maka bersabarlah gitu. Kemudian faedah yang terakhir di sini, faedah yang ketiga, al jannatu a'zamul iwad. Surga itu adalah ganjaran yang paling besar. Ya, surga adalah ya ganjaran yang paling besar. Kenapa? Karena kalau kita dikasih dunia ini, nggak ada apa-apanya dunia ini. Sebentar saja kita diganjar dengan dunia misalnya. Kita sedekah dikasih 10 kali lipat. Ya sudah, 10 kali lipat terus habis sudah. Ya kita meninggal sudah hilang. Ya. Adapun surga, maka dia adalah nikmat yang kekal abadi, nggak akan habis, nggak akan habis nikmatnya, nggak akan bosan, nggak akan sampai kita enak, nggak, ya. Makanannya akan selalu enak, tubuhnya akan selalu sehat, umurnya akan selalu muda, ya. Kemudian ya wajahnya akan selalu tampan, selalu cantik, ya. Bahkan terus bertambah kenikmatan tersebut, subhanallah. Ya, maka jangan sampai kita menukar yang sedikit ini, dunia yang sedikit ini, yang cuma ya beberapa ya detik saja, beberapa jam saja sebenarnya, ya, kita tukar dengan kenikmatan yang abadi. Ya. Karena di sini orang yang Allah kasih dia ujian, dia bersabar, ganjarannya adalah surga. Makanya ketika kita ditimpa ujian, ya, maka benar-benar kita harus bersabar, yakin bahwasanya kita ini akan diganti surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah motivasi bagi mereka yang sedang diuji agar bersabar, dan ya khususnya mereka yang ya pada matanya, ya di dalam hadis adalah banyak, ada yang ditimpa dengan kematian orang yang dia cintai, ya. Maka segala musibah itu pasti akan mendatangkan kebaikan apabila seorang mukmin dia bersabar. Ya. Ini adalah hadis yang ke-34. Mungkin kita ambil satu hadis lagi, hadis ke-35. Ya, setelah ini tanya jawab, ya. Kita ambil satu hadis lagi, hadis nomor ke-35. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa iyana. Wa an Atha ibn Abi Rabahin qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ala urikam ra'atan min ahlil jannati, faqultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat
inni asra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha ta'ala li. Qal in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ta'ala an yu'afiyaki. Faqalat asbiru faqalat inni atakasyafu fad'ullaha an la atakasyafa. Fada'a laha muttafaqun alaih. Dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, murid sahabat, beliau berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, karena Abdullah bin Abbas itu dia dan bapaknya adalah sahabat. Abdullah, sahabat, Ibn Abbas. Abbasnya adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya karena dua-duanya sahabat, Abdullah dan Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Atha, murid Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah kamu aku perlihatkan, aku kasih tahu seorang wanita di antara penghuni surga. Jadi subhanallah, ada wanita yang masih hidup kala itu di dunia, ternyata adalah penghuni surga. Pengen tahu nggak? Aku tunjukkan seorang wanita yang dia adalah penghuni surga. Artinya nanti akan masuk surga. Berarti wanita tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia akan mendapatkan surga, begitu. Karena nggak boleh kita menetapkan penghuni surga atau bukan kecuali dengan wahyu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas kepada Atha, mau enggak aku beritahukan kepadamu seorang wanita yang dia akan menjadi penghuni surga? Maka ataupun menjawab, fakultu bala, aku mengatakan ya mau. Penasaran kan, mana sih seperti apa wanita yang mana begitu, wanita penghuni surga. Maka Ibnu Abbas pun berkata, hadhil mar'atus sauda'u, ini loh, wanita hitam ini. Wanita hitam ini. Artinya, hadis-hadis seperti ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya wajah itu memang bukan aurat, karena banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita yang hitam, wanita yang pipinya kemerahan, dan lain sebagainya. Berarti kan mukanya kelihatan, Maka ini menjadi dalil bahwasanya cadar itu adalah dipakai oleh para ulama. Di antara Syekh Albani berpendapat bahwasanya cadar itu adalah suatu yang hukumnya adalah sunnah, artinya dianjurkan, sangat dianjurkan, Namun para ulama yang lain berpendapat bahwasanya cadar adalah wajib, seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah, karena mereka berpendapat bahwasanya hadis-hadis seperti ini itu telah mansukh ketika turun ayat hijab, Namun di sini ini di zaman tabi'in, kata Ibnu Abbas, lihat perempuan hitam ini, perempuan hitam ini atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia dahulu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan hitam ini wanita penghuni surga ini, Kenapa? Diceritakan apa dasarnya kok disebutkan wanita ini termasuk penghuni surga. Karena dulu wanita hitam ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata, "Inni asra'u wa inni atakasyafu." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini sering kehilangan ingatan gitu, sering kerasukan, Jadi dijelaskan di sini as-sar'u artinya orang itu kehilangan kerasukan begitu. Itu ada dua, ada kerasukan yang karena penyakit, seperti misalnya kayak epilepsi begitu, jadi mulutnya berbusa dan lain sebagainya begitu. Ini jenis yang pertama. Jadi bukan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ini karena penyakit. Yang kedua adalah dia menjadi hilang ingatan begitu, kerasukan karena jin. Nah ini yang kasus wanita ini.
Sesungguhnya saya kerasukan dan saya tersingkap aurat saya. Jadi kalau ketika sedang kerasukan begitu, maka dia membuka auratnya. Ini asra'u wa ini atakasyafu. Saya ini suka kerasukan dan sering menampakkan aurat saya, Rasulullah. Fadu'ullaha ta'ala li, tolong doakan kepada Allah untukku. Artinya tolong berdoa kepada Allah agar memberikan kepadaku kesembuhan, wahai Rasulullah. Ya, minta doa Rasul. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Dikasih pilihan sama Rasul. Kalau kamu mau, kamu bersabar. Ya, artinya tetap kamu terkena kerasukan ini, kamu tetap bersabar. Walakil jannah, maka bagimu surga. Ya. Pilihan yang kedua, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau kamu ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan dirimu. Ya, dikasih pilihan nih. Mau sabar, ya, atau saya doakan, ya, kepada Allah. Ya, kalau dia milih didoakan, ya insya Allah dengan izin Allah akan sembuh, begitu. Ya. Berarti kalau enggak, dia akan sabar dapat surga. Gitu. Pilihannya cuma dua ini. Ya. Maka subhanallah wanita ini, ya, dia wanita yang cerdas. Dia pun menjawab, faqalat asbiru. Oh, kalau gitu saya pilih sabar saja. Ya. Berarti milih surga. Ya. Kebanyakan manusia kalau begini mau sembuh, mau sabar Pak, sembuh begitu. Ya. Tapi mau sembuh apa surga? Ya, mau dua-duanya begitu ya. Nah, di sini diberi pilihan oleh Rasulullah SAW. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu ingin, kamu sabar, kamu dapat surga. Ya, tapi kalau enggak, ya saya doakan agar Allah menyembuhkanmu. Maka wanita ini pun menjawab, asbir. Saya kalau gitu saya sabar aja Rasulullah. Tak pilih sabar saja enggak apa-apa. Ya. Tapi wanita ini cerdas, masya Allah. Dia berkata, ini atakasyafu, tapi saya suka menyingkap aurat saya. Ya. Artinya wanita ini wanita yang terhormat. Wanita yang ingin, ya enggak apa-apa saya sakit, tapi ya aurat saya Rasulullah. Ya. Kayak dia berkata, ini atakasyafu fa'adullaha alla atakasyaf. Tolong doakan kepada Allah. Pinter dia, ya tak sabar, tapi ya tolong doakan agar saya tidak menyingkap aurat saya ketika sedang jadi itu, ketika sedang kerasukan itu. Fada'alaha, maka Rasulullah SAW pun mendoakan untuknya. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang memang ya terkena gangguan jin begitu. Ya ini kita yakini, ya, kita beriman dengan yang gaib termasuk adanya gangguan jin. Ya. Dan ketika terkena hal tersebut hendaknya bersabar, ya berusaha melawannya, berusaha terus beribadah kepada Allah. Ya meskipun kadang jadi ya sudah, ya kita bersabar dengan musibah, ya gangguan tersebut. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurithul jannah. Bersabar atas ujian di dunia bisa mendatangkan surga. Ya. Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau milih mana? Sabar, tetap kena penyakit ini, diuji terus, ya. Ya, tetap kerasukan ya diuji dengan itu. Tapi dia tetap bersabar. Ya sudah, ya hidup dengan penyakit tersebut, hidup dengan ujian tersebut. Yang mungkin ya sampai meninggal nggak hilang-hilang, ya. Maka di sini, tapi apa ganjarannya? Surga. Ya sudah ya Rasulullah, namanya dijamin surga sama Rasulullah SAW, maka dia memilih tersebut. Ya. Maka hendaknya kita pun, ya ketika dunia ini banyak-banyak bersabar. Ya. Banyak sekali ujian, macam-macam ujian itu. Ujian ada berupa penyakit, ada ujian berupa ya kefakiran, kemiskinan, ya rasa takut, ya khawatir, ya sekarang banyak virus corona dan lain sebagainya, ya kita khawatir kepada diri kita, kepada anak keluarga kita. Maka kita harus bersabar, ya termasuk bersabar dari gangguan orang lain, ya kita difitnah, kita dibully, kita di macam-macam, ya kita bersabar. Kemudian, ya dan apa ganjarannya? Yurithul jannah, bisa mewariskan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala, ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yang kedua, jadi itu yang pertama, bersabar atas ujian di dunia bisa mendatangkan surga. Kemudian selanjutnya yang kedua, ilajul amradi bidu'ai wal iltija'is sadiqi ilallahi ta'ala, yaitu pengobatan dari penyakit dengan doa, ya, dan kembali secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ada, ya, kita jangan kita merasa ragu bahwa Allah itu maha mampu kok. Allah maha mampu, Allah bisa menghilangkan penyakit dari tubuh kita. Allah ini yang menciptakan kita kok. Ya, bahkan menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah yang menciptakan virus, Allah yang menciptakan penyakit, Allah tahu obatnya. Ya, Allah bisa menghilangkannya dengan mudah. Ya, makanya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan yakin, dengan tulus, maka dengan izin Allah bisa hilang penyakit tersebut, ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, tapi kalau saya sudah berdoa Ustaz tapi kok nggak hilang-hilang penyakitnya, ya sudah, bersabar terus memang, ya. Memang Allah belum mengizinkan untuk penyakit itu hilang. Allah memang mungkin dosa kita terlalu banyak, pengen dikikis habis begitu, ya, makanya Allah tetap memberikan penyakit tersebut, ya. Jadi kita harus tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikiran buruk. Ketika kita diuji, dikasih musibah, jangan sedikit pun, ya kenapa ya kok Allah begini. Nah, jangan. Ya, yakin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Ya. Karena kita selalu husnudzon, baik ketika kita bertaubat kepada Allah, ya. Kita husnudzon, Allah pasti akan mengampuni saya kok, ya. Kemudian ketika kita berdoa, ya Allah mendengar saya dan Allah ya mampu untuk mengabulkannya untuk saya. Begitu pula ketika kita, ya, ditimpa musibah, ya, yakin ini baik untuk saya. Meskipun, ya, kita nggak menyukainya, tapi yakin inilah yang terbaik dari Allah untuk saya, ya. Dan juga ketika kita mau meninggal dunia, kata Nabi SAW, janganlah kalian meninggal kecuali dia harus berhusnudzon, ya, kepada Rabbnya. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan al-akhdhu bil azimati afdalu min al-akhdhi bir rukhsah. Mengambil azimah, ya, perkara yang sungguh-sungguh yang lebih berat itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Ya. Artinya kalau kita ada pilihan, dua-duanya boleh begitu, yang satu rukhsah, yang satu melaksanakan, yang satu boleh meninggalkan misalnya, maka yang lebih utama adalah melaksanakannya. Ya. Ya, tapi ini dengan cara kita memang mampu, ya. Misalnya kita puasa di bulan Ramadan, misalnya ketika puasa kita pas lagi safar, ya. Ketika pas lagi safar, mana yang lebih baik, apakah berpuasa atau tidak, ya. Kalau kita mampu, maka lebih baik berpuasa, ya. Wa antasuma khairun lakum, ya. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya, kalau puasa malah pingsan misalnya, ya jangan berpuasa, ya. Tapi ketika kita sanggup dan ada pilihan, ketika kita bulan Ramadan kita safar, kan boleh batal, boleh saja. Misalnya dari Surabaya kita ke Jakarta naik kereta misalnya, ya, maka boleh kita untuk batal di situ, boleh, ya, karena kita sedang musafir, ya. Tapi, ya, di situ dua-duanya boleh, dan ketika kita sanggup, maka yang lebih baik adalah kita rukhsah, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jawazu tarkit tadawi, bolehnya meninggalkan berobat, ya, bolehnya meninggalkan berobat, ya. Artinya berobat itu diperintahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tadawau, ya, berobatlah kalian, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan salah satu sebab. Tapi ketika seseorang memang, ya, mungkin karena faktor, ya, beberapa satu dan lain hal, kemudian dia meninggalkan berobat, maka itu pun tidak mengapa. Kemudian faedah yang terakhir di sini, syiddatu haya'i sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna, yaitu kemuliaan jiwa para sahabiyat, ya, mereka itu benar-benar menjaga kemuliaan mereka, kehormatan mereka, ya, mereka menjaga auratnya, ya, para sahabat itu. Makanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan agar wanita itu boleh diberikan rukhsah untuk
pakainya itu di bawah mata kaki. Ya, di bawah mata kaki. Maka para sahabat itu protes, ya Rasulullah, nanti kalau kita ini bisa tersingkap dong, gitu. Misalnya naik onta apa tersingkap nanti aurat kami. Maka diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW, oh kalau gitu boleh sejengkal, ya, dilebihkan kainnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Kehormatan mereka. Ya. Mereka adalah wanita-wanita yang benar-benar menjaga aurat mereka. Ya. Jadi ini adalah gambaran ya hendaknya diteladani oleh para kaum muslimat, seorang wanita penghuni surga, bagaimana mereka benar-benar menjaga auratnya, ya, menjaga kehormatan mereka. Dan mudah-mudahan ya kaum muslimat pun bisa meneladani dan menjadi para penghuni surga. Ya. Ini adalah hadis nomor ke-35. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Jika melihat hadis ke-35, wanita hitam diberi pilihan oleh Rasul, minta sabar, surga, didoakan sembuh. Dan wanita tersebut memilih yang nomor 1. Apakah ini berarti jika sakit kita selain sabar juga boleh untuk meminta kesembuhan atau salah satu? Bagaimana jelasnya Ustaz? Ya. Jadi seseorang ya dia boleh meminta kesembuhan, boleh, ya. Kalaupun dia bersabar maka itu pun tidak apa. Makanya tadi dijelaskan salah satu faedahnya adalah jawazu tarkit tadawi. Boleh seseorang dia meninggalkan berobat. Ya. Artinya di sini dia kan tidak binasa, ya, tidak akan meninggal begitu. Ya, dia tetap bisa beribadah, cuman ya kadang-kadang kumat begitu, ya. Namun ketika seseorang dia misalnya terkena penyakit yang parah begitu, bisa meninggal, ya dia berobat untuk menyelamatkan jiwanya agar dia tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ketika dia sakit, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk berobat, ya, tadawam, ya. Karena Allah tidak menjadikan suatu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Ya, dan Allah tidak akan menjadikan obat itu dari apa-apa yang diharamkan, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita, apakah ya Rasulullah berarti kita nggak usah berobat? Ya, berobatlah. Ya, tetap disuruh kita berobat, ya. Jadi sekali lagi bukan menafikan oh berarti kita nggak usah berobat, enggak, tetap kita berusaha mencari kesembuhan, ikhtiar dari penyakit kita. Tujuannya apa? Agar kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wallahu ta'ala alam. Taib, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran menghadapi dalam segala musibah, dan mudah-mudahan Allah menggantikan segala musibah kita, segala kesulitan kita dengan ampunannya, meningkatkan derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.